semua, apa kabar hari ini? Saya berharap teman-teman yang mendengar podcast saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat. Wow, luar biasa! Karena akhirnya HMJ Biologi boleh merilis podcast untuk pertama kalinya. Ya, benar sekali Tika. Tapi sebelum kita mulaikan podcast kita di hari ini, mana dong ciri khas mahasiswa biologinya? Tepat sekali. Di biologi ada salam atau yang sering disebut jargon. Dan kalau saya pikir kakak-kakak di sini gak akan lupa jargon itu. Oke, kita langsung coba ya. Salam lestari, salam konservasi. Masih kurang semangat. Salam lestari, salam konservasi. Wah, luar biasa. Teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita di saat ini, ada sebuah pepatah yang mungkin dari narasumber bahkan kita tidak asing lagi saat mendengar pepatah ini ya. Sepertinya aku tahu tuh apa. Tak kenal maka tak sayang. Ya, benar sekali Tika. Oke, supaya aku disayang, supaya aku tetap disayang, kita mulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sumakno. Saya saat ini sebagai moderator podcast dan dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi, saya dipercayakan sebagai sekretaris HMJ Biologi periode 2020-2021 dan teman saya. Jadi aku juga pengen mau disayang juga. Jadi perkenalkan, nama saya Tuti Ertika Sinaga. Saya sering dipanggil Tika Sinaga dan saya saat ini menjadi moderator di podcast saat ini. Dan di kepengurusan HMJ saya dipercayakan sebagai bendahara di periode 2020-2021. Oke, setelah mengenal moderator saat ini, sudah pasti teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya narasumber kita. Mungkin teman-teman sudah melihat di flyer yang sudah diposting di akun-akun media sosial HMJ Biologi. Namun juga kita harus mengenal dong siapa narasumber kita yang memang sangat-sangat luar biasa. Dan kita langsung dengarkan suara indah dari narasumber kita. Dimulai dari narasumber pertama, disilahkan Kak Agwin. Oke, semuanya perkenalkan. Nama saya Agwin Mokodompis, biasa dipanggil Kak Agi. Pengalaman organisasi saya saat menjadi pengurus yaitu sebagai ketua himpunan untuk periode 2014-2015. Wah, luar biasa. Untuk perkenalan dari narasumber pertama kita, dan teman-teman, narasumber kita tidak hanya satu loh, ada pasangannya pastinya. Seperti moderator ada 2 orang, narasumber kita juga berpasangan. Silahkan Kak. Ya, halo semua. Jadi perkenalkan, nama lengkapnya Felina Marta Tobias. Nah, jadi nama panggilan atau bisa dipanggil dengan Fel gitu. Dan waktu kepengurusan di HMJ, dari awal semester 1 sampai semester akhir jadi anggota di bidang organisasi dan kaderisasi gitu. Nah teman-teman, saat ini yang mendengar podcast kali ini, jangan baper, dan jangan ada yang baper. Kenapa Tika? Karena narasumber kita hari ini adalah sepasang kekasih yang sudah menjalin asmara semenjak di bangku kuliah. Luar biasa. Oleh karena itu saat HMJ ingin membuat program kerja podcast ya, apalagi podcast ini merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi. Dan saat memikirkan tema yang kita angkat saat ini adalah komposisi mahasiswa ideal. Kami langsung berpikir, siapa yang cocok dan bisa membawakan podcast kita dengan tema seluas ini. Kita langsung berpikir bahwa sepertinya Kak Agwin bisa untuk membawakan podcast kita. Dan sembari kita berpikir ya Tika, kita langsung nyambung. Kenapa hanya Kak Agi? Iya, karena ada pasangannya
karena mereka satu alma mater, satu jurusan, dan mereka juga di satu pengurusan yaitu HMJ. Jadi kami di HMJ juga merasa ideal dan kami memutuskan untuk memilih Kak Agi dan Kak Feli. Begitu teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mengenal lebih dalam tentang narasumber kita di podcast kali ini. Untuk Kak Agi dan Kak Feli, karena teman-teman juga yang sedang mendengarkan podcast ini sudah mengetahui bahwa Kak Agi dan Kak Feli ini memiliki pengalaman yang mungkin bisa dibagikan oleh kita semua di podcast kita. Baik pengalaman semasa di bangku kuliah, pengalaman semasa di organisasi, dan pengalaman asmara selama di bangku kuliah sampai sekarang dong. Yang teman-teman belum tahu, sepasang kekasih narasumber podcast kali ini mereka sama-sama lulusan cum laude. Bayangkan, aduh, memang sangat-sangat ideal. Makanya teman-teman harus mendengarkan podcast ini sampai habis. Ya, so informasi yang Tika sudah sampaikan tadi, sudah ada beberapa clue yang bisa mencirikan seberapa ideal dari Kak Fili dan Kak Agi ini, baik sebagai mahasiswa dan otomatis sekarang sudah berada di dunia pekerjaan. Oleh karena itu, kita akan langsung masuk pada tema podcast kita, yakni komposisi mahasiswa ideal. Mungkin kita akan mulai dari Kak Agi dulu ya. Oke. Untuk menurut Kak Agi, sebelum langsung pada intinya ya, kalau berbicara tentang komposisi mahasiswa ideal, dan Kak Agi sudah melewati masa itulah, masa mahasiswa sudah dilewati, dan sudah ada berbagai banyak pengalaman yang didapatkan dan dirasakan semasa di bangku kuliah. Mungkin Kak Agi bisa share apa saja pengalaman yang Kak Agi dapatkan selama di bangku kuliah yang mungkin bisa menjadi bahan positif yang bisa teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan bisa dilakukan. Karena sebentar ada sesi Q&A yang mungkin Kak Agi dan Kak Feli akan terkesima mendengar pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa biologi yang sudah menanyakan. Oke. Jadi bisa langsung Kak Agi tanggapi ya mengenai apa sebenarnya menurut Kak Agi komposisi mahasiswa ideal itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara soal komposisi mahasiswa ideal, otomatis kan kita harus sadar dulu. Kita sebagai mahasiswa itu, tujuan kita menjadi mahasiswa itu untuk apa? Dasarnya untuk apa? Nah, namanya mahasiswa pasti melekat dengan yang namanya status sebagai seorang pembelajar. Ya kan? Namanya mahasiswa ya, erat kaitannya dengan status sebagai dia seorang pembelajar. Nah, cuman kalau mahasiswa itu bisa dikatakan dia lebih apa ya? Lebih bukan khusus, tapi ada satu hal yang berbeda dibandingkan dengan sebutan siswa. Karena cakupan pembelajaran seorang mahasiswa itu tidak hanya berkaitan tentang materi yang dia pelajari di kampus, tapi banyak hal terkait dengan mungkin di organisasi. Jadi pembelajaran bukan hanya sekedar akademik, tapi pembelajaran yang juga bagian organisasi atau hubungan relasi dengan orang lain seperti itu. Nah, tentunya menjadi mahasiswa ideal itu harusnya dia paham statusnya dia sebagai mahasiswa itu apa gitu. Ketika kita paham status kita sebagai mahasiswa itu apa, nah itu akan membuat kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang ideal. Karena kita tahu, oh kita seorang mahasiswa. Mahasiswa ideal itu harusnya punya tujuan yang pasti gitu. Punya arah tujuan yang pasti begitu ketika dia jadi seorang mahasiswa. Nah, pengalaman-pengalaman yang kita dapat, kita pelajari ketika mahasiswa itu sangat berguna ketika nantinya kita akan ke dunia pekerjaan. Karena di mana-mana pasti orang dalam dunia pekerjaan pasti dia akan tanya, kamu nilainya seperti apa? Pengalaman organisasinya seperti apa? Nah, ketika kita menjadi mahasiswa kita tidak ideal, dalam artian kita tidak menjalani sisi akademik dan non-akademik secara imbang, ya bisa dikatakan kita sebenarnya bukan mahasiswa ideal kalau tidak seperti itu. Kayak gitu. Itu mungkin sih jawabannya. Baiklah, kita sudah mendengar penjelasan bagaimana mahasiswa ideal itu menurut Kak Agi.
Jadi saat ini kita akan mendengar bagaimana sih mahasiswa ideal itu menurut Kak Feli. Oke, ya terima kasih. Mungkin secara besar ya hampir sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Agi. Tapi menyambung dari tadi yang sudah disampaikan, secara pribadi, menurut saya sebenarnya mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang mengerti, memahami, dan menjalankan perannya sebagai seorang mahasiswa, terlepas dia di kampus atau dia di keluarga ataupun di lingkup masyarakat. Jadi dia tahu apa sih yang jadi perannya. Nah, peran itu yang seharusnya dia kerjakan, yang dia lakukan. Gitu. Oke, Kak Feli dan Kak Agi sudah menyampaikan opini dan pendapat mereka masing-masing mengenai komposisi mahasiswa ideal. Tapi teman-teman yang sekarang ini masih stay dengan podcast kita, untuk kata komposisi mahasiswa apalagi ditambah dengan ideal memang sangat abstrak untuk kita gambarkan sebenarnya yang bagaimana mahasiswa yang ideal itu. Karena seperti yang Kak Agi katakan tadi, mahasiswa itu sangat berbeda loh saat kita duduk di bangku SMA dan saat ini berada di bangku kuliah. Ada begitu banyak problema yang dihadapi oleh mahasiswa. Ada banyak pengalaman juga yang saya lihat dari senior, bahkan diri saya sendiri. Banyak mahasiswa yang menjalankan kegiatan dan aktivitasnya mungkin sesuai dengan passion dan basic dirinya sendiri. Tapi ada beberapa juga mahasiswa yang menggunakan status mahasiswa ini sebagai status untuk dia merasa bebas dari tanggung jawab. Karena banyak sekali kisah-kisah mahasiswa yang semasa di bangku kuliah mungkin tidak sempat meneruskan jenjang karirnya karena ya masa pergolakan, pergaulan dan banyak lagi tantangan dan rintangan yang dihadapi. Oleh karena itu mungkin karena tadi kita baru mendengarkan opini, mungkin adakah pengalaman yang dari Kak Agi dan Kak Felin rasakan selama menjadi mahasiswa yang mungkin berada di titik jenuh, tetapi harus tetap menjalankan kata ideal ini. Karena kalau mendengar kata ideal memang sangat abstrak dan sangat luas. Ideal ini adalah kata yang mungkin akan dibanggakan oleh diri sendiri, lingkungan, dan orang tua. Tetapi banyak mahasiswa lebih ke status mahasiswa tapi tanpa menghiraukan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, mungkin Kak Agi dan Kak Felin boleh memotivasi para pendengar podcast kali ini. Adakah pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dikatakan pengalaman-pengalaman tidak indah semasa kuliah, namun teratasi demi mendapatkan kriteria untuk mahasiswa ideal ini? Karena perkenalan tadi Kak Agi dan Kak Feli ini untuk teman-teman ketahui adalah lulusan cum laude, tetapi aktif juga di organisasi. Okay. Oleh karena itu Kak Agi tadi menyampaikan akademik dan non akademik harus seimbang dong. Jadi mungkin boleh Kak Agi dan Kak Felin share, terserah siapa duluan. Silahkan. Satu jawaban juga gak apa-apa. Oke. Satu jawaban. Secara pribadi, sebenarnya teman-teman ketika teman-teman masuk ke bangku kuliah, teman-teman harus pastikan dulu tujuan teman-teman kuliah itu untuk apa. Karena ketika kita sudah menentukan tujuan kita di bangku kuliah itu akan seperti apa, visi dan misi ke depan itu seperti apa, nah itu yang akan jadi satu motivasi teman-teman untuk terus bersemangat kuliah gitu. Nah, pengalaman pribadi pasti rasa jenuh itu ada. Nah, semester 1, 2, 3 itu masih dalam fase semangat kuliah, on time ikut kuliah, masuk tugas itu tepat waktu. Pokoknya ya semua yang baik itu pasti ada di semester awal. Tapi ya semakin naik jenjang, mulai di semester 4, 5, 6, 7, ya fase jenuh itu ada teman-teman. Jadi kayak berpikir, aduh
lama lagi mau kelar, aduh ke kampus lagi pagi-pagi, aduh presentasi lagi ini dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang terus memotivasi adalah ya saya kuliah untuk membanggakan orang tua, untuk mendapatkan hasil yang baik, menambah relasi dan sebagainya. Jadi ketika muncul pikiran itu, ya rasa jenuh itu hilang dan kembali termotivasi. Begitu. Dengan kehadiran teman-teman juga yang ada yang saling memberikan support, nah itu hal yang sangat baik ketika kita berkuliah dan apalagi dengan adanya pasangan yang bisa memberikan motivasi, rasa semangat untuk kuliah dan selesai itu tinggi teman-teman. Tapi itu opsional ya teman-teman. Kalau misalnya Tuhan ya kasih dipertemukan ya syukur, tapi kalau tidak ya jangan down begitu. Oke, sekian. Oke, dari sini kalau saya sendiri dapat menyimpulkan berarti di dalam komposisi mahasiswa ideal itu ada satu komposisi, yaitu menemukan orang yang tepat. Menemukan partner yang tepat. Contohnya kayak Kak Agi dan Kak Feli. Kak Agi ada menjabat di tahun 2014. Nah, sebelum di tahun 2014 Kak Feli belum ada. Iya. Nah, setelah Kak Feli ada dan Kak Agi sudah melihat Kak Feli, hormon dopamin. Saat melihat Kak Feli, jadi semangat gitu kan, jadi senang, bawaannya jadi senang gitu. Nah, dari situ ada satu komposisi menemukan orang yang tepat juga, partner yang tepat. Nah, di sini Kak, kalau di mahasiswa ideal itu kan pendidikan dan non pendidikan itu harus selaras, harus seimbang. Nah, bagaimana kalau di non pendidikan itu kan rupa organisasi gitu kan, atau kegiatan, atau volunteer, atau apapun itu di luar dari bangku kuliah. Nah, pada saat itu kita mengikutin dan kita jatuh cinta sama organisasi itu atau kegiatan itu, dan sehingga membuat kita susah melepaskannya gitu. Jadi karena saking cintanya, cinta di pendidikan sama di non pendidikan ini beda, nggak seimbang. Nah, cara mengatasinya gimana Kak supaya perhatiannya itu nggak harus di situ lagi gitu, harus di pendidikan dan non pendidikan itu sama gitu. Oke, mungkin kalau menyambung jawaban tadi ya yang dari Kak Felina, sebenarnya intinya itu yang di awal ketika kita jadi mahasiswa kita harus tentukan dulu tujuan kita seperti apa. Karena kan kita bicara soal mahasiswa ideal. Mahasiswa ideal itu harusnya mahasiswa yang punya cita-cita, betul nggak? Dia punya tujuan. Nah, orang kalau punya tujuan pasti dia bisa mengarahkan ke tujuannya, betul nggak? Nah kan kalau orang nggak punya tujuan berarti dia akan kesulitan atur step by step dia untuk sampai ke tujuannya itu seperti apa. Nah kalau case-nya seperti yang tadi, sudah mungkin terlalu cinta mungkin dengan organisasi di luar kampus misalnya, atau terlalu berat ke satu hal, terlalu berat ke aktivitas yang non pendidikan, yang non akademik, sementara yang akademiknya diabaikan. Nah berarti bisa dikatakan ada yang salah dengan tujuan yang di awal, begitu. Nah ada yang salah dengan tujuan di awal ketika dia jadi mahasiswa. Dan sebenarnya kalau situasinya sudah tidak seimbang antara akademik dengan non akademik, berarti itu sudah bisa dikatakan itu tidak ideal. Karena sebenarnya mahasiswa yang ideal itu dia adalah mahasiswa yang cakupannya dia bisa pas antara non akademik dengan akademik, begitu. Jadi tidak hanya menang di satu hal saja seperti itu. Nah jadi itu sih kayak kembali ke tujuan awalnya apa. Nah tujuan awal itu mempengaruhi komposisinya kita seperti apa, begitu. Misalnya kayak mungkin kalau tadi Felina dia bilang semester 1, 2, 3 dia semangat kan kuliah, jenuh di akhir. Agak beda sih dengan kita sendiri. Kita sendiri justru jenuh itu di semester awal 1, 2, 3. Kenapa? Karena menurut kita biologi itu bukan passionnya kita gitu. Serius. Tunggu Kak, karena pasti ada kebanyakan teman-teman yang mendengar podcast ini, ada kebanyakan merasakan Kak Agi berperasaan. Iya. Salah jurusan. Betul sekali. Sejalan dengan passion. Betul.
Jadi jenuh sih sebenarnya. Cuman ya mau tidak mau ketika sudah jadi mahasiswa, sekalipun itu bukan jalan yang salah sih, tapi sekalipun itu bukan pilihannya kita yang kita inginkan, tapi kan tetap kita harus menentukan tujuan. Jadi di awal itu berpikir semester 1, 2, 3 ya sudahlah, sekalipun kita salah jurusan tapi kita harus punya tujuan, yaitu minimal kita selesai di waktu yang tepat. Jadi akhirnya sekalipun salah merasa berat, tapi ya jenuh, tapi tetap mencoba supaya komposisi datang tepat waktu ke kampus, komposisi bikin tugas itu tetap dilaksanakan, sekalipun ya bikin tugas kayak apa ya, kan ada orang jenuh bikin tugas pasti setengah-setengah kan. Iya. Gitu. Jadi tapi tetap berusaha karena itu bagian dari komposisi supaya bisa capai ke tujuan. Kayak gitu sih. Oke. Tadi Kak Agi menyampaikan bahwa jurusan biologi bukanlah jurusan yang dituju oleh Kak Agi sendiri, tapi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini kita bisa lihat walaupun jurusan yang awalnya tidak dicintai dan tidak diharapkan, pada akhirnya sangat membawa berkat loh Kak. Iya, betul sekali. Saat ini kalau Kak Felin sendiri bekerja di Sekolah Dian Harapan Manado, sedangkan Kak Agi di Ruang Guru. Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata ruang guru, yang apalagi di pandemi saat ini guru tidak langsung bertatap muka. Nah, platform seperti inilah yang memang dibutuhkan oleh siswa. Dan ada satu pepatah yang saya ingat sekali, bahwa pekerjaan apapun itu tidak dapat digantikan, semua pekerjaan dapat digantikan oleh robot, tapi hanya satu pekerjaan yang tidak dapat digantikan, yakni guru. Karena jasa guru itu sangatlah mulia. Dan walaupun Kak Agi tadi sempat menyampaikan mungkin ada planning A yang Kak Agi rencanakan setelah lulus SMA, saya mau ke sini, tetapi Tuhan arahkan bahwa Afin Mokodompis harus berada di jurusan biologi dan di pendidikan, karena ternyata menjadi guru itu adalah passion yang memang sangat cocok untuk Kak Agi sendiri dalam menjalani jenjang perkuliahan. Nah, karena tadi sudah menyinggung sedikit tentang komposisi, tadi sudah mendapat 2 komposisi ya. Yang pertama, kalau menurut Kak Felin, untuk mendapatkan komposisi mahasiswa yang ideal, yang pertama, sangat bersyukurlah kita kalau kita mendapatkan partner yang sefrekuensi. Pastinya akan membantu memberikan support system, karena beda loh support system teman dan support system lebih dari teman. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin jomblo, jangan baper, tetap bertekun, tetap berdoa, dan tetap menanti, pasti akan datang. Tapi teman-teman yang mungkin saat ini mahasiswa jurusan biologi yang sudah mendapat partner yang mungkin sefrekuensi, mungkin satu jurusan, mungkin beda jurusan, tetaplah setia dan jalanilah proses. Dan yang kedua, posisi yang kedua, untuk mendapatkan kata mahasiswa ideal ini, kita harus menentukan tujuan. Iya, betul. Nah, tujuan apa yang seharusnya kita buat sebelum kita menginjakan kaki di bangku perkuliahan? Karena memang benar, kalau kita tidak ada tujuan, kita tidak bisa mengukur berapa lama kita akan berada di masa perkuliahan. Betul. Berbeda dengan masa sekolah, kita memang hanya bisa 3 tahun. Tetapi di masa perkuliahan, kita bisa loh keluar tanpa gelar, karena tidak ada tujuan. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke Q&A untuk menentukan rumus-rumus komposisi-komposisi untuk menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama. Oke, yang pertama aku bacain ya. Yang pertama itu pertanyaan dari Ersa Somba, sang ketua HMJ di periode 2020-2021. Pertanyaannya, Kak, mahasiswa yang ideal itu seperti apa? Lalu bagaimana cara agar menjadi mahasiswa yang ideal? Dan bagaimana menjadi mahasiswa ideal namun jurusan yang sedang ditekuni tidak sejalan dengan passion kita? Pas sekali Tika. Ya, itu siapa? Kak Felin atau Kak Agwin? Dari kita dulu mungkin. Oke. Yang merasakan. Iya, yang merasakan. Nah, jadi tadi kan sudah dibilang
kayak Esra punya pertanyaan ini, mahasiswa yang ideal itu seperti apa? Tadi kan sudah disinggung, mahasiswa yang ideal itu harusnya dia tahu statusnya dia sebagai mahasiswa itu seorang pembelajar. Pembelajar ini bukan cuma akademik tapi juga di non akademik, bisa di organisasi gitu. Nah, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang ideal? Tadi juga sudah dibilang harus punya tujuan, karena dengan kita punya tujuan di awal kita bisa atur komposisi yang akan kita buat itu apa, kayak begitu. Nah, dan bagaimana menjadi mahasiswa ideal namun jurusan yang sedang ditekuni tidak sejalan dengan passion kita. Ini apa ya, kayak pertanyaan kayak panah dikasih balik ke kita sendiri dan kita merasakan bahwa ini kayak kita yang dulu sih ini sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi yang kita lakukan itu adalah belajar mencintai jurusan yang akhirnya kita kuliah sekarang, begitu. Nah, karena dampaknya sangat besar. Saya sendiri ya mulai mencintai jurusan biologi itu nanti di semester ketiga. Nah, jadi nanti di semester ketiga baru belajar untuk mencintai jurusan biologi. Nah, karena baru belajar mencintai di semester 3 berarti semester 2 sampai 1 sama 2 agak anjlok. Enggak anjlok sekali sih nilai. Kayak IPK ya 3, pas 3,2 seperti itu. Nah, intinya adalah kalau enggak sesuai dengan passion, belajar mencintai jurusan yang sudah kita jalani sekarang. Karena dengan kita belajar mencintai, maka kita akan menemukan komposisi-komposisi yang tepat, begitu. Jadi kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita harus karena ini kita tidak cintai, berarti komposisi yang pertama buat orang yang tidak mencintai passionnya yaitu dia harus mencintai dulu, gitu kan, jurusan yang sedang dia jalani. Yang kedua, atur lagi tujuan, gitu. Kalau misalnya di awal belum ada tujuan menjadi mahasiswa, atur tujuan yang baru. Oke, sekarang kita sudah mencintai dan kita punya target, kita harus selesai di tahun sekian, atau kita harus selesai dalam waktu 4 tahun. Nah, karena sudah punya target, atur lagi, berarti ya kita harus rajin masuk kuliah. Kan sebagai mahasiswa ideal harusnya seperti itu. Kalau aktif di organisasi ya berarti harus bisa bagi waktu, seperti itu. Nah, jadi itu sih buat Esra, cintai jurusan biologi yang mungkin Esra yang merasa tidak mencintai biologi, belajar untuk mencintai, karena enggak tahu Esra ini sekarang semester berapa? Semester ya seperti Tarangyatika semester 7. Semester akhir. Oh, harusnya kalau sudah sampai semester akhir sudah menemukan rasa cinta terhadap jurusannya. Tapi buat yang mungkin masih awal-awal semester 1, 2, belajar untuk mencintai, itu sih kata kunci yang paling pertama, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi, mencintai jurusan biologi. Jadi ketika mencintai jurusan biologi, mencintai pelajarannya, mencintai dosen-dosennya, sekalipun ya ada dosen yang seperti itulah. Dan yang menemukan cinta tak akhirnya di sini, gitu. Ya, benar sekali. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa memiliki pertanyaan seperti Ersa, dan Ersa juga sudah mewakilkannya, jadi jawabannya udah dijawab oleh Kak Akwin. Jadi teman-teman udah tahu untuk lebih mencintai apapun yang udah kalian tekuni. Pertama, kalian udah terlanjur basah, jadi harus mandi. Iya, betul. Jadi buat teman-teman boleh untuk lebih dicintai lagi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Anastasia Sumakno. Saya sendiri. Ada dari Anastasia Sumakno selaku sekretaris HMJ periode 2020-2021. Komposisi mahasiswa ideal, lulus 3,5 tahun, predikat cum laude, namun kurang pengalaman dan explore semasa kuliah serta kurang soft skill, atau kalau lulus dengan 4,5 tahun namun banyak pengalaman serta soft skill dan membangun relasi yang banyak. Menurut Kak yang bagaimana? Yang 3,5 atau 3-4,5? Kalau misalnya ini dari jawabannya pribadi ya, kita akan memilih untuk 4 tahun. Jadi ini kan bilang 3,5 tapi predikat cum laude tapi kurang pengalaman. Terus ada 4,5 tapi soft skill-nya tinggi. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman coba cari di searching di Google, itu akan ada 3 atau 4 apa ya? Kayak ada tipe mahasiswa.
ada yang mahasiswa yang akademis, ada yang mahasiswa yang organisator, ada mahasiswa yang akademis dan organisator. Nah, mungkin kalau yang 3 tahun setengah itu dia kategori yang mahasiswa akademis, karena tipikal yang orang akan mengejar nilai akademik, bahkan dia sampai kurang pengalaman dengan organisasi dan sebagainya. Jadi secara akademik ada, tapi secara soft skill membangun relasi dengan orang agak kurang. Atau mungkin yang 4,5 saking terlalu heboh dengan organisasi sampai yang dia bangun cuma soft skill. Jadi dia lupa dengan akademik. Tapi kalau mahasiswa akademik dan organisator, dia harusnya mahasiswa yang dia akan tahu saya harus selesai 4 tahun dengan akademis dan soft skill yang seimbang gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya akan memilih pas di waktu yang sesuai dengan waktu yang ditentukan batasan. Jadi kalau misalnya kita kalau di U5 rata-rata berapa? 4 tahun. Berarti ambil patokan yang 4 tahun. Dengan catatan akademik dan soft skill itu harus seimbang. Jadi mahasiswa yang akademik dan organisator. Ya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi kalau Kak Feli ada tambahan? Kalau secara pribadi ya kita pasti akan memilih yang 4 tahun juga. Bukannya 3 tahun setengah. Soalnya pengalaman 3 tahun setengah kan? Enggak. Kalau secara pengalaman memang lulus ya tidak 4 tahun, 3 tahun. 3 tahun apa? 11 bulan lah gitu. Nah, tetapi ketika diberikan pilihan seperti ini pasti akan memilih yang 4 tahun gitu. Ketika teman-teman ditanya mau lulus kuliah di tepat waktu atau di waktu yang tepat, kalau secara pribadi kita pasti akan memilih lulus di waktu di tepat waktu. Kenapa? Yang pertama, satu, teman-teman, kalau alasannya ya di waktu yang tepat supaya lebih soft skillnya lebih banyak, relasi dengan orang lain lebih banyak. Nah, kenapa itu tidak dibangun dari semester 1, teman-teman? Ya nggak sih? Kenapa itu tidak dibangun dari semester 1? Teman-teman punya waktu 4 tahun untuk membangun hal-hal itu, meningkatkan soft skill, team building, relationship, networking. Nah, itu boleh dibangun dari semester 1, dari teman-teman jadi anggota organisasi, terus semakin berkembang ya bisa, kalau dipercayakan bisa jadi ketua. Jadi kalau misalnya mau alasan 5 tahun supaya lebih membangun itu semua, ya saya rasa sih itu kurang tepat, karena itu bisa dibangun dari semester 1. Karena kan di tempat kerja juga yang dicari bukan cuma soft skill, nah, tapi dari sisi akademisnya juga kan dituntut. Kamu soft skills yang kayak begini, akademisnya berapa, kayak begitu. Jadi nanti di perusahaan tempat kerja juga dipertanyakan, ini orang cuma jago di soft skill tapi kok akademis begini. Tapi kalau orang yang dua-duanya seimbang, pasti daya jual kan lebih tinggi gitu. Tapi Kak, ini untuk Kak Agi dan Kak Feli, banyak juga mahasiswa senior bahkan pun teman-teman yang mengatakan bahwa apa gunanya organisasi, lebih baik kita mengejar akademis saja. Tapi mungkin Kak Agi dan Kak Feli yang sudah merasakan karena sudah terjun langsung ke dunia kerja ya. Di sini ada pertanyaan yang mungkin saya akan langsung kaitkan saja. Dari Misi Ngangi, seberapa dibutuhkankah mahasiswa ideal dalam dunia kerja? Karena yang Kak Adi sampaikan dari awal, dunia kerja, akademik dan non-akademik harus seimbang. Apa yang akan terjadi jika mahasiswa lebih condong ke akademik dan mahasiswa lebih condong ke non-akademik? Atau yang seperti tadi ada mahasiswa yang akademis dan organisatoris. Di sini ada pertanyaan, seberapa dibutuhkankah mahasiswa ideal dalam dunia kerja? Karena kalau untuk dikatakan ideal harus seimbang kan antara non-akademik dan akademik, supaya juga teman-teman yang mendengar podcast ini mengetahui untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja ya. Karena masih di bangku perkuliahan, mungkin teman-teman masih bisa membangun relasi, masih bisa join organisasi sebelum terlambat. Dan karena memang mungkin akan dijawab langsung apa yang dibutuhkan dunia kerja setelah mahasiswa itu lulus dari perguruan tinggi, dan dikaitkan seberapa dibutuhkankah mahasiswa ideal dalam dunia kerja. Silakan Kak Agi atau Kak Feli. Secara pribadi ya pasti jawabannya sangat-sangat dibutuhkan, teman-teman. Nah, dari pengalaman pribadi
ketika mungkin wawancara pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ketika diwawancarai, pasti HRD akan melihat CV teman-teman, begitu. Ketika HRD melihat CV dari teman-teman nilai IPK-nya baik, pasti dia akan menyimpulkan, oh berarti calon karyawan ini dalam bidang akademiknya dia baik. Terus ketika dia lihat lagi pengalaman organisasi, ada organisasi 1, 2, 3, oh pasti dia akan menyimpulkan bahwa ya orang ini dia punya skill yang banyak begitu, entah dalam dalam hal berkomunikasi atau dalam hal memberikan pendapat, menyatakan pendapat, atau ya mencarikan solusi dari masalah yang ada. Nah, itu pasti akan menjadi pertimbangan dari HRD. Jadi kalau misalnya mau ditanya seberapa dibutuhkan mahasiswa ideal dalam dunia kerja, itu sangat dibutuhkan, begitu. Sangat sih. Kalau dari Kak Agi bagaimana? Kurang lebih sama. Jadi namanya dunia pekerjaan pasti membutuhkan orang-orang yang ideal, begitu. Karena kenapa? Ingat, orang ideal itu pasti dia orang punya tujuan. Dunia pekerjaan, perusahaan atau tempat dimanapun nanti mungkin tempat bekerja, pasti ingin orang yang bekerja di situ adalah orang yang punya tujuan, gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita masih mahasiswa, kita sudah men-set diri kita adalah mahasiswa yang ideal. Nah, sikap ideal itu berarti kan kita punya tujuan, kita punya tahu cara untuk ada banyak hal otomatis kan yang kita pelajari ketika di bangku kuliah waktu menjadi mahasiswa. Nah, sehingga ketika kita bawa keluar ke dunia pekerjaan bisa dilihat, oh ternyata orang ini betul-betul ideal, dan itu sangat mempengaruhi di cara kerja kita, kinerja kita seperti apa. Dan itu juga ya kalau misalnya kita baru lulus fresh graduate pasti satu nilai poin plus begitu. Jadi kalau misalnya pasti HRD itu pasti akan tahu, misalnya kayak orang yang mewawancarai kita pasti dia akan tahu, oh ini betul-betul dia ideal dari segala sisi begitu. Seperti itu sih. Jadi kalau dibilang penting atau enggak, jawabannya sangat penting gitu. Oke, jadi teman-teman sudah mendengar soft skill itu di dalam dunia kerja sangat penting dan sangat dibutuhkan. Betul. Oke, kita lanjut lagi Kak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Orisa Wawon. Nah, bagaimana tips menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa ideal saat menghadapi titik terjenuhnya atau masalah lain seperti burnout? Begitu. Dari Gimana tips menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa ideal saat menghadapi titik terjenuhnya? Berat ya pertanyaannya. Iya. Sebenarnya kayak yang di awal tadi, lihat jadi kayak begini. Saat misalnya kita sudah memulai menjadi seorang mahasiswa, pastikan kita melangkah dengan langkah pertama. Di tengah-tengah kita jenuh. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang mahasiswa yang kembali ideal di saat kita jenuh? Ingat, sudah berapa langkah yang kita lewati sampai kita ada di titik yang sekarang itu. Betul sekali. Betul? Ya. Oke. Jadi itu sih. Jadi ingat sudah berapa jauh kamu melangkah. Terus jangan karena kejenuhan itu terus kamu berhenti. Tapi jadikan itu kayak satu motivasi. Saya harus tetap dengan tujuan saya untuk menjadi seorang mahasiswa yang ideal. Gitu sih. Pertanyaan agak susah ya, tapi mungkin Kak Felina ada tambahan. Tapi kalau dari saya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya saya rasa tadi sudah sempat disinggung sih. Maksudnya ketika secara pribadi di awal semester itu ya sangat-sangat semangat gitu, karena menjalani status yang baru, mahasiswa, beda dengan siswa, ya kan, dengan status yang sama, dengan lingkup yang berbeda, dengan waktu belajar yang juga ya tidak ditentukan. Kalau misalnya di SMA kan sudah ditentukan ya 3 tahun. Kalau di kuliah ya silakan kamu menentukan sendiri mau selesai di tahun berapa, ya itu urusanmu. Dan pasti sangat
excited begitu ketika menjalani status yang baru ini. Ya, tetapi dengan segala hal yang terjadi dalam dunia perkuliahan, dengan tugas-tugas yang menumpuk, dengan mata kuliah yang sangat beragam, pasti semakin naik jenjang itu akan semakin jenuh begitu. Dan satu hal yang bisa dilakukan adalah ya ingat lagi motivasi kamu masuk di kuliah itu seperti apa. Dan kalau misalnya berhenti di pertengahan jalan, sangat sayang teman-teman, karena teman-teman sudah melewati 2 tahun dengan segala kesulitan yang ada, terus teman-teman berhenti, itu sangat sayang begitu. Karena ingat saja, banyak orang yang menginginkan posisi seperti teman-teman. Banyak orang yang sangat merindukan untuk kuliah, menempuh pendidikan dan lulus dengan gelar sarjana. Terus teman-teman berpikir untuk berhenti, itu sangat sayang sekali gitu. Mungkin tambahan sedikit ya, kalau misalnya ada masalah dalam kuliah, terus ada masalah itu yang bikin kita jenuh, itu wajar gitu. Tapi yang harus kita lakukan, apalagi kita membawa kalau kita adalah mahasiswa yang ideal. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita lihat yang buat kita jenuh itu masalahnya apa gitu. Faktor yang bikin sampai kita jenuh itu apa? Bisa saja kan kita salah atur komposisi gitu. Benar. Jadi bisa saja kita stepnya kita itu salah. Mungkin di awal kita atur, saya akademik harus unggul, misalnya organisasi saya harus unggul juga, tapi ternyata di tengah jalan terlalu berat ke organisasi mungkin, atau terlalu berat ke aktivitas yang lain. Berarti kan masalahnya itu sebenarnya kejenuhan itu mungkin muncul dari diri kita sendiri gitu, atau mungkin karena jenuh mungkin sebelumnya menjalani hubungan dengan seseorang di tempat kuliah, tapi tiba-tiba putus, akhirnya aduh baper, jenuh, nggak semangat kuliah, itu kan bisa jadi. Iya betul. Nah, otomatis itu terang harus lihat lagi akar masalahnya apa. Kalau memang itu dari diri kita sendiri, berarti kita harus ada di saat dimana kita harus refleksi. Oh, berarti ini kesalahannya saya harus rubah di step yang mana. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin orang jenuh karena ya namanya juga orang punya masalah masing-masing gitu. Mungkin ada tekanan dari luar kampus misalnya, mungkin dari keluarga, mungkin mama bilang anak kuliah di kedokteran, papa bilang kamu jadi guru biologi. Itu kan pasti tekanan yang berat gitu. Nah, itu case-nya lain lagi. Tapi intinya sebisa mungkin apapun itu masalah yang membuat kita jenuh, selesaikan masalah itu gitu. Jadi buat teman-teman yang memiliki keresahan seperti Orisa dan teman yang lain juga memiliki, dan tidak terkecuali saya sendiri Kak, saya sudah pernah di fase itu, dan Kak Agwin bilang itu benar sekali. Lihat lagi ke belakang, sudah seberapa banyak air mata, keringat, duri-duri yang telah dilewatin, rumput-rumput yang telah ditebas untuk jalan ke depan, tangga yang udah dinaikin, masa langsung terjun bebas lagi gitu kan. Kembali ke nol lagi, lihat motivasi kita itu apa gitu. Itu sih. Dan puji Tuhan juga kalau aku sendiri udah lepas di fase itu sih. Jadi kalau dari Tika sendiri sudah bebas ya? Sudah bahagia? Belum tentu. Masih dalam proses. Tapi ingatlah, pasti suatu saat nanti akan membawakan buah yang manis. Dan pasti itu akan membawa berkat untuk diri sendiri, bahkan pun lingkungan kita. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya mungkin mirip-mirip ya. Pertanyaan dari Lydia Somba dan Maria Helena. Pertanyaannya menurut dari kami mungkin mirip. Pertanyaannya, apa saja karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan bagaimana tips menjadi mahasiswa ideal di masa pembelajaran daring seperti ini? Kalau dari Maria, apa saja tantangan yang dihadapi saat menjadi mahasiswa ideal, dan apa saja solusi untuk menghadapi setiap tantangan tersebut? Mungkin kalau dari Lydia hanya ditambah kalau ada tantangan di masa pembelajaran daring. Kalau dari Maria sendiri, kalau ada tantangan bagaimana cara menghadapi itu? Oke. Kelina? Oh ya, boleh. Sekiranya karakteristik atau ciri-ciri yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal, ya dia
organisatoris begitu. Jadi aktif dalam organisasi, karena ya teman-teman juga tahu fungsi manfaat dari teman-teman aktif dalam berorganisasi pasti akan membangun banyak soft skill yang berguna untuk kedepannya. Selain itu juga karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal, tentunya dia mampu untuk mengatur waktunya dengan baik, begitu. Karena dapat mengatur dengan baik itu sangat berguna, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mampu untuk mengatur waktu teman-teman, waktu untuk kuliah, waktu untuk berorganisasi dengan secara tidak langsung, ya tercermin bahwa teman-teman itu disiplin waktu gitu. Terus mungkin itu saja 2 tips, nanti ditambahkan oleh Kak Aji 2 ciri dan bagaimana tips menjadi mahasiswa ideal di masa pembelajaran daring seperti ini. Ya, saya rasa apa yang menjadi karakteristik dari mahasiswa ideal itu yang teman-teman lakukan. Mungkin di masa daring ini banyak hal yang membatasi teman-teman, tapi ya segala keterbatasan itu tidak boleh menjadi suatu hambatan buat teman-teman untuk eksplor diri atau untuk berkembang. Ada banyak sarana, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dalam kita menjalani masa pembelajaran daring seperti ini. Itu sih. Apa sekarang tambahan? Silakan ditambahkan. Kalau karakteristik atau ciri tambahan, mungkin kalau tadi Kak Felina sudah bilang time managementnya harus bagus. Itu memang betul, namanya mahasiswa pengaturan waktunya itu harus bagus begitu. Kalau tambahan mungkin harus rajin ya, harus rajin. Kalau mungkin masalah pintar, ya tergantung sih. Kalau orang itu memang dia mau belajar, kalau dia rajin belajar ya pasti dia akan jadi pintar. Kalau malas ya tahulah jawabannya kan, pintar. Terus yang kedua harus punya orientasi yang jelas gitu, jadi punya tujuan yang jelas. Nah berikutnya mungkin lebih ke harus punya manfaat, ya enggak sih? Banyak orang yang bilang saya jadi mahasiswa saya belum punya manfaat, tapi sebenarnya karakteristik atau ciri yang mahasiswa ideal itu dia harus bermanfaat sekalipun dia statusnya masih mahasiswa gitu. Manfaatnya dalam hal seperti apa? Teman-teman di kampus, mahasiswa pulang dari kampus pasti orang tahu dia kuliah di jurusan si A gitu, si A Tika kuliah di jurusan biologi Unima. Pasti orang kan akan kenal Tika sebagai seorang mahasiswa Unima. Nah, Tika ini misalnya contoh ya, Tika selama di lingkungan kayak enggak ada membaur dengan lingkungan, nggak ada yang Tika buat, berarti kan kita nggak punya manfaat nggak bisa memberikan manfaat. Jadi seorang mahasiswa ideal itu dia harus ada manfaat yang dia lakukan begitu. Nggak harus dalam bidang ini sih, mungkin kalau dalam bidang akademik masih agak susah karena keterbatasan dengan gelar mungkin karena masih status mahasiswa. Tapi banyak hal-hal yang lain kan, kalau misalnya laki-laki kayak bisa ikut kerja bakti bersama, itu kan bermanfaat seperti itu. Iya. Terus menjadi mahasiswa ideal itu kalau misalnya teman-teman mungkin nggak tahu ya, kalau Tika dan Tasya sempat searching, itu pasti akan dapat harus rajin beribadah. Sejujurnya pas saya pribadi pas baca itu kayak kok ada ya ciri-ciri mahasiswa ideal, karena di awal itu pikir komposisi mahasiswa ideal itu atau ciri mahasiswa ideal itu kayak semua berkaitan dengan dunia kampus. Ternyata ada satu sumber yang bilang harus rajin beribadah. Berarti itu kan mengajarkan ke kita bahwa sebagai seorang mahasiswa ideal jangan cuma kejar sisi akademik dan organisatornya, tapi ingat spiritualnya juga harus kita kejar seperti itu. Jadi seimbang, tambah lagi seimbang bukan hanya dalam akademik, bukan hanya dalam organisasi, tapi spiritualnya pun harus seimbang. Karena kalau misalnya kita unggul di akademik dan organisasinya kita unggul tapi spiritualnya kita tidak unggul, kita bisa saja jadi orang yang lupa. Ya bisa jadi begitu, ateis mungkin, atau misalnya kita berdasarkan apa yang kita pikirkan begitu tanpa mempertimbangkan sisi yang lain atau sisi spiritual. Apapun agama kita, itu poin penting sih gitu. Itu sih kalau misalnya bisa ditambah. Sama satu lagi, seorang mahasiswa ideal itu harus mampu beradaptasi gitu. Jadi dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana tempat dia tinggal, lingkungan di mana tempat dia berkuliah, kayak gitu kan.
kayak misalnya yang tadi di awal-awal pertanyaan di awal, kalau misalnya tidak sesuai passion, harusnya kalau misalnya kamu mengatakan diri kamu sebagai mahasiswa ideal, kamu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang sebenarnya bukan passion kamu. Nah, berarti kalau sudah bisa menyesuaikan, berarti kategori mahasiswa ideal sudah melekat begitu. Jadi harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kamu berada, itu baru bisa dibilang mahasiswa ideal. Itu sih karakteristik yang bisa ditambah tadi ya dari Kak Feli. Oke, jadi karakteristik tambahan dari Kak Agi itu bermanfaat, rajin ibadah, dan beradaptasi. Jadi teman-teman udah tahu. Jadi kalau ada pertanyaan pergumulan sekitaran itu cocok sekali untuk mendengar podcast ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Bellatrix Kalibato. Mungkin Kak Agi dan Kak Feli sudah tidak asing lagi saat mendengar nama Bellatrix Kalibato, karena mungkin teman-teman masuk jurusan biologi juga mengenal dan mengetahui bahwa Kak Bella ini pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas HMJ Biologi periode 2019 dan sampai 2020. Pertanyaan dari Kak Bella mungkin harus didengar secara seksama oleh Kak Agi dan Kak Feli karena lumayan panjang, Kak. Pertanyaannya bisa dikatakan, menurut pemahaman beberapa orang, salah satu aspek yang menunjang mahasiswa menjadi mahasiswa yang dikatakan ideal adalah mahasiswa yang organisatoris, seperti tadi yang sudah dipaparkan ya. Nah, dengan kata lain, organisasi berdaya guna agar mahasiswa dapat bersosialisasi dan mempelajari banyak hal. Menurut pengalaman saya, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi malahan menutup diri dari lingkungan luar, bahkan dari beberapa orang tertentu saja. Nah, bagaimana pendapat Kak Agi dan Kak Felina tentang hal semacam ini? Apakah mahasiswa tersebut masih bisa digolongkan mahasiswa yang ideal? Kemudian bagaimana kiat-kiat menurut Kak Agi dan Kak Feli sebagai mahasiswa agar terhindar dari organisasi yang demikian? Oke, ini Bella buat pertanyaan Seperti membuat cerpen. kayak cerpen. Oke, jadi kan di sini dibilang pertanyaannya Bella ya, bisa dikatakan menurut pemahaman beberapa orang salah satu aspek yang menunjang mahasiswa menjadi mahasiswa ideal dikatakan adalah mahasiswa yang organisatoris. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang ikut dari awal podcast ini pasti sempat dengar kalau tadi saya sendiri sudah bilang mahasiswa ideal itu dia bukan cuman organisatoris, tapi dia juga harus akademis gitu, karena itu kan harus seimbang. Tambah yang tadi juga harus ada spiritual kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia cuman unggul di organisatoris, berarti bisa dikatakan mahasiswa itu dia tidak ideal begitu, karena kan hanya unggul di organisatoris. Nah, cuman ini memang tantangan tersendiri sih ketika kita bawa apa ya, kalau misalnya kan di tema saat ini kan komposisi mahasiswa ideal, ini luas sih sebenarnya, karena pandangan ideal setiap orang itu beda-beda gitu, abstrak. Kak Agi punya pandangan mahasiswa ideal itu harus unggul di akademis dengan non akademis, misalnya organisasi. Tapi mungkin Tika punya pemandangan yang beda begitu. Mahasiswa ideal itu dia harus menang di misalnya organisasi saja, atau misalnya Tasya, mahasiswa ideal itu harus memang 3,5 tahun selesai, berarti akademis begitu. Itu kan ya, itu sebenarnya kembali ke pemahaman kita masing-masing begitu. Itu kembali ke pemahaman kita masing-masing, mahasiswa ideal menurut kita pribadi itu yang seperti apa. Karena memang pandangan kita tentang mahasiswa ideal itu akan mempengaruhi arah dan tujuan komposisi yang akan kita buat ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Tapi sekiranya kalau boleh kasih saran, apa salahnya kalau kita ideal dalam hal akademis dan organisasi kayak begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kan di sini kayaknya mungkin berdasarkan pengalamannya Bella, ada orang yang menutup diri dia organisasi. Mungkin dia pemahaman orang ini ideal dalam hal dia harus aktif organisasi, tapi menutup diri dengan lingkungan. Kalau misalnya yang terakhir pertanyaan yang sebelum ini kan sudah dibilang, namanya mahasiswa ideal dia harus apa? Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Berarti tidak ideal dong ikut organisasi
tapi tidak beradaptasi dengan orang luar atau cuma dengan orang yang di dalam organisasi itu. Berarti harusnya dia tidak ideal karena dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan luar. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, tidak ada manfaat. Kita kalau jadi manusia tanpa manfaat, kayak gimana itu? Aneh kan seperti itu. Nah, bagaimana kiat-kiat sebagai mahasiswa agar terhindar dari organisasi yang demikian? Nah, teman-teman, memilih organisasi itu sangat penting, gitu. Sekali lagi, memilih organisasi itu sangat penting. Kalau organisasi kampus, mungkin kebanyakan organisasi kampus itu orientasi atau tujuan ke depannya itu bisa dikatakan jelas, kayak HMJ Biologi. HMJ Biologi itu punya tujuan yang jelas, pastikan pengurus punya tujuan yang jelas. Organisasi ini tujuannya untuk apa, nanti ke depan akan seperti apa, manfaatnya ke orang luar itu seperti apa. Nah, ada organisasi yang tidak punya tujuan yang jelas. Contoh misalnya kayak organisasi di luar kampus yang hanya sekedar kumpul-kumpul, yang penting kita kumpul ya sudah begitu, bangun organisasi, kumpul-kumpul, selesai. Itu kan berarti tidak punya tujuan kan. Nah, berarti itu kita harus lihat organisasi yang akan kita join di situ, organisasi yang seperti apa, punya tujuan atau tidak gitu. Karena ketika di awal kita tidak selektif memilih organisasi, itu akan mempengaruhi, itu bisa mempengaruhi diri kita akan ke arah yang mana. Kalau kita memilih, kalau secara pribadi kita sendiri ketika memutuskan untuk aktif di organisasi, kita hanya pilih organisasi cuma 2, HMJ sama organisasi yang kalau di luar ada, kalau teman-teman lihat di CV itu ada Evangelism Explosion. Cuman 2 itu. Karena kenapa? Karena kita tahu ketika kita memilih organisasi itu karena punya tujuan yang jelas. Kalau misalnya HMJ kita bisa mengembangkan kita punya soft skill, HMJ punya tujuan yang baik karena kan ada kegiatan-kegiatan kayak yang sudah teman-teman mungkin HMJ lakukan, tanam apa yang kemarin? Penanaman pohon, bahkan ada kegiatan-kegiatan banyak yang kita sudah lihat, itu kan bermanfaat, ada tujuan. Gitu. Jadi seperti itu, karena memilih organisasi itu sangat penting teman-teman. Jadi jangan salah pilih organisasi, karena mungkin ada yang pikir harus banyak organisasi yang kita ikut, harus ikut organisasi A, B, C, D, E supaya misalnya nanti tulis di CV ada 15 pengalaman begitu. Tapi teman-teman yang diutamakan itu bukan seberapa banyak kamu terlibat, tapi seberapa banyak yang kamu pelajari dari organisasi itu, apa yang kamu dapat, apa yang kamu bawa keluar, apa feedbacknya dalam diri kamu, dan setelah itu kehidupanmu seperti apa setelah di organisasi itu. Itu yang paling penting. Silakan Kak Felina lanjut. Ya, sebenarnya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Ketika teman-teman join di dalam satu organisasi itu, tentunya ya teman-teman harus berdampak begitu ke dunia luar, bukan menutup diri atau tidak bergabung atau membangun hubungan dengan beberapa orang tertentu saja. Ketika teman-teman ada di satu organisasi, teman-teman jadi teladan dan dilihat oleh banyak orang begitu. Jadi jadi contoh. Jadi mungkin ada yang salah ketika dia join dalam organisasi, ketika dia punya motivasi yang salah untuk join di organisasi, ingin hanya ya supaya tenar atau supaya dikenal banyak orang atau supaya nantinya di CV itu banyak, ya pasti dia cenderung menutup diri dan lain sebagainya. Tapi ketika dia join dalam satu organisasi dan dia punya tujuan yang jelas, pasti kehidupannya itu bisa berdampak bagi orang lain. Begitu. Dan kiat sebagai mahasiswa agar terhindar dari organisasi yang demikian, ya saya rasa ketika kita memilih jurusan pasti kita punya kriteria kan. Memilih organisasi. Ketika kita memilih jurusan pasti kita kan punya kriteria. Kita pilih pasangan, kita punya kriteria. Iya, betul. Untuk mengikuti organisasi juga tentunya kita harus punya kriteria, teman-teman. Kita lihat dulu organisasi ini latar belakangnya sesuai tidak, latar belakangnya bagus atau tidak, organisasi ini punya tujuan yang jelas atau tidak, terus organisasi ini apakah sesuai dengan minat kita atau tidak. Iya, betul. Gitu. Ketika kita join di satu organisasi yang punya hal-hal yang tadi, tentunya kita di dalamnya pasti akan berkembang.
Oke, ya, contoh di saya sendiri, teman-teman. Jadi jujur, saya orang yang pemalu dan tidak sebelum masuk ke dunia perkuliahan ini dan join dalam organisasi, orang yang public speakingnya masih kurang gitu. Tapi setelah join di organisasi, kan tentunya ketika teman-teman masuk dalam organisasi, teman-teman jangan menjadi orang yang pasif kan, jadi harus orang yang aktif. Dengan sendirinya itu akan terbangun teman-teman, dengan teman-teman memberikan pendapat, lalu teman-teman memberikan solusi dalam satu permasalahan di organisasi itu. Dengan sendirinya keterampilan public speaking itu akan berkembang, dan itu terbukti dan itu teraplikasi ketika teman-teman keluar dari dunia perkuliahan dan masuk ke dunia kerja. Ketika dimintakan untuk jadi ini, jadi itu, membawakan ini itu, teman-teman bisa gitu. Mungkin ada yang bertanya begini, kalau misalnya saya sudah di dalam organisasi yang salah tadi, apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus dilakukan ambil tindakan sih sebenarnya Sebelum terlambat. Berarti memilih untuk keluar dari organisasi itu. Kalau misalnya kita sudah di dalam organisasi itu, mungkin awal-awalnya kita merasa dampaknya bagus, positif, tapi makin jauh kok arah organisasi ini sudah tidak bagus, sudah jadi bukan malah membangun motivasi, tapi sudah jadi kayak toksik bagi masyarakat atau toksik bagi diri sendiri, ke arah yang tidak bagus. Nah, ada salahnya sih kita memilih untuk keluar. Jadi mengambil langkah yang tepat di waktu yang tepat adalah pilihan yang tepat. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat. Itu sih. Oke, jadi begitu. Karena kalau dari Tika sendiri Kak, kalau kita mengartikan organisasi itu adalah suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Iya, betul. Jadi kalau nggak ada tujuan, ngapain masuk gitu? Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Sela Agansi dan Kak Susanli, alumni dari Prodi Biologi. Ini hampir sama sih Kak. Dari Sela itu pertanyaannya, apakah standar mahasiswa ideal? Jika ada, apa saja standar tersebut? Nah, dari Kak Susanli, kalau komposisi berarti ada standar-standar itu, pertanyaannya, apakah ada standar seorang mahasiswa dikatakan ideal? Jika ya, dari sudut pandang mana dan bagaimana? Jika tidak, mengapa mengusung tema komposisi mahasiswa ideal? Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Susanli bisa dijawab dari narasumber dan mungkin akan dijawab langsung oleh HMJ, karena tema yang yang diangkat adalah tema yang diusungkan oleh HMJ. Jadi mungkin dari narasumber terdahulu. Kak Susanli mengambil pertanyaan dari jawaban dua belah pihak. Dari Sela ya tadi. Silakan. Apa standar mahasiswa ideal? Sebenarnya kalau misalnya kita dari tadi sudah menyebutkan sih sebenarnya standar mahasiswa ideal itu seperti apa? Harus punya tujuan, harus beradaptasi, mampu beradaptasi, punya manfaat, apalagi punya spiritual yang bagus, akademis dan organisasinya seimbang, membangun relasi dalam dunia kuliah dan sebagainya, rajin belajar, harus bisa on time, atur waktu dengan baik. Itu karakteristik atau standar yang harus dimiliki seorang mahasiswa ideal begitu. Tapi kalau misalnya mau dituntut standar yang paling paten, kalau menurut saya secara pribadi, yang tadi di awal itu, namanya mahasiswa, standarnya harus selesai kuliah tepat waktu. Whatever apa yang ada di dalam selama 4 tahun itu, apa yang kamu lakukan, entah di kuliah belajar sambil organisasi, sambil batona, mungkin orang Manado bilang sambil pacaran, tapi harus ambil standar bahwa harus selesai kuliah begitu. Intinya yaitu harus bisa atur waktu, atur semuanya dengan baik, komposisinya harus jelas begitu. Kalau tadi dari Susanti kayak bagaimana? Kalau komposisi berarti ada standar. Standar itu pertanyaannya, apakah standar seorang mahasiswa dikatakan ideal? Jika iya, dari sudut pandang mana dan bagaimana? Dari sudut pandang dan bagaimana sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing. Karena kan ideal menurut saya dan menurut Susanli mungkin beda. Relatif kan, kata ideal itu beda. Contoh kayak begini.
kita mau beli rumah, kita punya standar rumah yang ideal itu air harus lancar, listrik lancar, jalan bagus, suasana enak, ramai. Berarti kan otomatis rumah yang di daerah mana kalau ramai? Perkotaan, toh? Iya. Tapi kalau orang yang punya standar rumah ideal itu yang penting tenang, sejuk, ya cari rumah yang di pedesaan. Iya. Nah, kembali lagi mungkin Susanli, ideal itu beda setiap orang. Tapi kalau dari kitanya secara pribadi, standar seorang mahasiswa ideal itu ya dia intinya dia harus punya tujuan, komposisi yang dia lakukan yang kurang lebih seperti yang sudah kita bahas dari tadi ya, sudah terlalu banyak komposisi yang kita bilang sebenarnya. Jadi seperti itu sih. Nah, pertanyaan jika tidak mengapa mengusung tema komposisi mahasiswa ideal? Itu mungkin bagian dari HMJ. Mungkin Felina mau tambahan? Ya, standar seorang mahasiswa dikatakan ideal ya pasti sesuai dengan yang karakteristik tadi, ciri-cirinya tadi. Dan sudut pandangnya dari mana dan bagaimana? Ya, sudut pandangnya tergantung dari masing-masing kita. Seperti yang tadi sudah disebutkan tadi, bahwa ya kita tahu bersama bahwa kita diciptakan sangat beragam dengan pemikiran yang berbeda-beda, dengan perspektif yang berbeda-beda. Tentunya memandang satu hal itu pasti ya kita berbeda-beda, teman-teman. Jadi untuk menentukan teman-teman itu mahasiswa ideal atau tidak, ya silakan tentukan dari perspektif teman-teman sendiri. Mau ideal itu seperti apa? Tapi selagi ideal itu masih di jalur yang tepat, masih di hal-hal yang baik, ya berarti itu masih masuk dalam kategori mahasiswa ideal. Oke. Jadi ada pertanyaan lagi untuk kita, Tasya. Tidak lepas. Iya. Jika tidak, mengapa mengusung tema komposisi mahasiswa ideal? Nah, Sudut pandang. Jadi kan ada standar. iya. Jika ya, sudut pandangnya sudah dijelaskan sama Kak Agi. Dan kalau tidak, berarti orangnya sama siapa? Tapi Oke. Penjelasan kami ada sedikit. alasan kenapa mengusung tema ini, akan dijelaskan oleh Tasya. Oke, mengapa kami mengusung tema komposisi mahasiswa ideal? Yang pertama, sekarang sudah banyak loh tema-tema podcast yang sudah rilis di mana-mana, dan mungkin dari teman-teman mungkin hampir bosan mendengar podcast. Nah, karena himpunan mahasiswa jurusan pertama kali mengadakan podcast, otomatis dong kami memberikan yang terbaik. Salah satu cirinya adalah temanya harus menarik. Komposisi mahasiswa ideal yang dari awal itu sangat abstrak dan sangat luas, seperti Kak Agi dan Kak Felina jelaskan tadi. Tidak ada standarisasi yang memang menjadi patokan bahwa idealnya seperti ini. Tapi alasan kami memilih tema ini adalah yang pertama, untuk memanggil teman-teman mahasiswa jurusan biologi yang mungkin sedang mendengarkan podcast ini untuk bukan hanya mengikuti kuliah di kampus, duduk belajar, membuat tugas, tetapi marilah untuk kita semua mengeksplor diri kita, karena sebagai kaum muda patutlah kita mengetahui apa yang menjadi passion dan skill kita. Jangan hanya kita kuliah keluar dengan sarjana pendidikan, sarjana sains, tetapi kita tidak mendalami sarjana ilmu yang kita tekuni. Lewat apa kita dapat menekuni itu, lewat apa kita mendapat bayangan sebenarnya kita passion di bidang apa. Kita harus mengetahui idealnya orang di mana. Mengapa tema ini? Karena mungkin lewat dari tema ini teman-teman mungkin akan terbuka pemikiran dan terbuka wawasannya bahwa bukan hanya akademis yang diperlukan, tetapi kita juga harus menyeimbangkan itu dengan non-akademis. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin membuat kekacauan, membuat keributan, tetapi dorong adalah kaum-kaum yang pintar. Tapi seperti yang Kak Agi dan Kak Felina bahas tadi, spiritual itu harus penting. Jadi untuk tema komposisi mahasiswa ideal ini sangat cocok untuk kami jadikan, karena memang setiap orang memiliki standar masing-masing, tinggal bagaimana dia mengatur dan mengatur itu sehingga memberikan dampak yang positif. Jangan kita berpikir mahasiswa ideal itu adalah
yang seperti Kak Felina tadi hanya tenar tetapi tidak berdampak. Iya, betul. Itulah alasan kami memilih komposisi mahasiswa ideal agar supaya teman-teman mungkin akan merumuskan mulai dari sekarang bagaimana diri saya yang ideal. Iya, betul sekali. Apalagi pertanyaan-pertanyaan dari tadi ada mewakilkan perasaan teman-teman yang lain, seperti pertanyaan yang titik jenuhnya gimana, memilih 3,5 tahun atau 4 tahun sampai 5 tahun, atau bagaimana menjalani kehidupan sebagai mahasiswa ideal, apakah soft skill itu penting, relasi itu penting, dan juga bagaimana menghadapi tentang organisasi yang tidak berdaya atau berguna untuk sekitar gitu. Jadi kita bisa juga memilah dan memilih mana yang penting, mana yang berfeedback untuk diri kita sendiri. Jadi itu alasannya kenapa kami mengusung tema itu. Begitu teman-teman. Mantap berarti. HMJ. Luar biasa. Jadi baiklah teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, kita akan berada di penghujung kegiatan podcast kita. Yang sedang mendengar tetap enjoy, terima kasih, dan kita akan masuk pada closing statement untuk Kak Agi dan Kak Felina. Mungkin bisa memberikan sedikit closing mengenai kegiatan podcast kita kali ini. Closing statement ya. Kalau misalnya dari saya untuk closing statementnya buat teman-teman adik-adik mahasiswa sekarang, sebisa mungkin kalau kalian belum menemukan jati diri sebagai seorang mahasiswa ideal, harapannya semoga setelah ini kalian bisa menemukan jati diri sebagai seorang mahasiswa ideal. Nah, ingat situasi saat ini agak berbeda ya dengan situasi yang sebelumnya. Jadi sebisa mungkin di masa pandemi ini pun kalian bisa melibatkan diri kalian atau melihatkan kepada orang bahwa kalian betul-betul menjadi mahasiswa yang ideal. Ada banyak cara, mungkin lewat akun sosial media teman-teman, mungkin bisa dijadikan himbauan untuk tentang bagaimana COVID dan sebagainya. Itu kan artinya kan kita berdampak, berarti kita bisa menjadi mahasiswa yang ideal. Nah, terus satu lagi teman-teman, ingat ideal itu bukan hanya dalam satu sisi, bukan hanya sekedar akademik, bukan juga hanya sekedar organisasi, atau bukan hanya sekedar maunya saya, tapi harusnya mahasiswa ideal itu harusnya organisasi, akademik, bahkan spiritual itu harus seimbang. Itu baru bisa dikatakan sebagai mahasiswa ideal. Apapun pandangan teman-teman tentang kata ideal, tapi standar seorang mahasiswa ideal harus memenuhi 3 unsur yang tadi. Jadi kalau teman-teman mengatakan diri saya mahasiswa ideal, pertanyaannya apakah kalian sudah memenuhi standar yang tadi, 3 yang tadi, dengan komposisi yang sudah kita jelaskan dari awal tadi, apakah sudah terpenuhi atau belum. Jadi satu pertanyaan refleksi buat teman-teman yang mendengarkan, bahkan buat kita semua, saya betul-betul sudah ideal atau belum? Sudah sesuai dengan standar yang jelas atau belum? Seperti itu sih. Kalau dari Kak Felina bagaimana? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman ingat lagi, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, peran teman-teman seperti apa? Peran moral, spiritual, atau sosial itu seperti apa? Dan fungsi teman-teman sebagai seorang mahasiswa tentunya sebagai agent of change, jadi sebagai agen perubahan, sebagai seorang pembelajar, menerapkan segala ilmu pengetahuan yang teman-teman belajar di bangku perkuliahan, dan itu teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Menjadi mahasiswa ideal tidak terbatas dengan segala keadaan apapun. Meskipun dalam masa pandemi saat ini, teman-teman masih bisa menunjukkan mahasiswa ideal itu ya mungkin seperti dengan menggunakan media sosial teman-teman untuk membantu program dari pemerintah. Ya mungkin sederhana, tapi ya itu teman-teman sudah mencakup peran dari mahasiswa itu sendiri, terlibat aktif dalam mendukung program pemerintah. Teman-teman ikut dalam kegiatan relawan mungkin sebagai satgas COVID, atau ya mungkin yang sederhana teman-teman selalu sounding atau kampanye tentang cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya.
ya ideal itu bisa teman-teman pertahankan. Dan ingat yang ciri-ciri yang tadi, kiranya apa yang boleh disampaikan itu boleh teman-teman aplikasikan dan kembali melihat ke diri sendiri, apakah saya sudah ideal atau tidak. Kalau misalnya belum, silakan boleh kembali dimengerti dan dipahami dengan penjelasan ciri-ciri yang tadi, dan itu teman-teman boleh praktekkan dalam kehidupan teman-teman. Percaya bahwa mahasiswa ideal itu teman-teman sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat di dunia pekerjaan selepas dari bangku perkuliahan. Mungkin kesimpulan dari dua jawaban tadi itu intinya satu. Selama jadi mahasiswa selama jadi mahasiswa, lakukan yang terbaik selama kamu kuliah, gitu. Jadi ketika kamu melakukan yang terbaik selama kamu kuliah, tidak peduli sih entah aktif di organisasi atau aktif di organisasi A, B, C, atau mengejar segala sesuatu, atau mungkin sambil kuliah sambil pacaran, tapi selama itu melakukan yang terbaik, selama status kamu sebagai mahasiswa, pasti orang kalau melakukan yang terbaik pasti punya arah dan pasti tujuannya akan baik, seperti itu. Jadi situasi apapun jangan jadi alasan untuk bermalas-malasan. Pandemi malas kuliah lewat online seperti itu. Itu berarti kan tidak melakukan yang terbaik. Jadi situasi apapun lakukan yang terbaik. Tetap kelas jam 7 lagi 5 jam 7 sudah standby di Zoom seperti itu. Jadi dari situ sih mulai kelihatan idealnya atau tidak. Jadi kalau mungkin sekarang Tika dengan Tasya nanti mungkin standby di Zoom setelah 15 menit ada dosen, patut dipertanyakan ini gitu. Tapi mungkin Tika dengan Tasya enggak seperti itu toh. Gitu. Itu. Jadi lakukan yang terbaik selama kamu menjadi mahasiswa. Ketika kamu melakukan yang terbaik selama jadi mahasiswa, pasti ada hasil yang baik yang kamu akan bawa. Membawa nama baik diri sendiri, keluarga, dan alma mater. Wah, luar biasa Tika. Luar biasa sekali pembicara kita hari ini. Dan kita akan ke penutupnya. Jadi ada kesimpulan teman-teman. Ada beberapa kesimpulan yang saya dan Tasya ambil, yaitu bagaimana Tasya? Silahkan. Oke, di penghujung podcast kita, terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini. Satu kesimpulan yang saya dan Tika simpulkan lewat 3 standar yang sudah disampaikan tadi, mohon teman-teman mendengar, mencatat, mengingat, dan menyimpannya dalam hati. Semasa di bangku kuliah, untuk menjadi mahasiswa yang ideal, hal yang paling penting dan merupakan yang paling utama, seimbang dalam bidang akademik, non-akademik, tapi berlandaskan spiritualitas. Jika teman-teman hanya condong ke akademik ataupun non-akademik, itu belum dikatakan ideal. Dan kalaupun teman-teman hanya condong ke spiritualitas, tapi tidak ada pekerjaan nyata yang dibuat, itu juga bisa dikatakan tidak ideal. Jadi untuk komposisi-komposisi lainnya mungkin teman-teman bisa merumuskan itu sendiri. Kalau tadi Kak Felin semasa di bangku kuliah mendapatkan partner dan sampai saat ini kedua tujuan yang jelas. Yang ketiga, harus manajemen waktu itu penting. Yang keenam itu jadi mahasiswa harus bermanfaat dan berdampak. Yang berikutnya harus beradaptasi di lingkungan. Tidak boleh menutup diri dengan lingkungan, karena kembali lagi, tujuan kita sebagai mahasiswa adalah masuk ke dunia kerja, mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja. Dan teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini, dunia kerja semakin hari semakin rumit dalam hal bayangkan, tidak semua mahasiswa dapat diterima di pekerjaan yang dia impikan. Betul. Ada banyak sekali mahasiswa sarjana yang pengangguran, tidak memiliki pekerjaan. Karena standarisasi instansi perusahaan memiliki standarisasi yang semakin tahun semakin tinggi. Jika teman-teman tidak membekali diri dengan soft skill, dengan akademik dan non-akademik, dan tidak melakukan yang terbaik semasa di bangku kuliah, maka teman-teman akan terseleksi alam saat lulus dan keluar dari universitas. Dan oleh karena itu, untuk kita semua yang mendengarkan podcast di hari ini, semoga kita bisa mendapatkan dampak yang positif dan
buat teman-teman semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa terus pakai masker, jaga jarak dan membawa hand sanitizer, dan juga mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk Kak Aquin dan Kak Feli, terima kasih banyak. Terima kasih. untuk waktunya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menjadi narasumber kita kali ini. Dan buat teman-teman, sampai bertemu di podcast yang lainnya. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Salam lestari, Salam konservasi.